Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nugi Ferdiansah, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta, NIM 202121161. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu tafsir ahkam. Nah, berdasarkan pengertian dari tafsir ahkam sendiri, tafsir ahkam merupakan tafsir khusus yang menafsirkan ayat Al-Quran yang terkait dengan hukum Islam fikih. Tafsir model ini menjadi model atau metode dari beragam tafsir terhadap Al-Quran. Nah, berdasarkan hal tersebut, di sini saya akan membacakan beberapa ayat dari Al-Quran dan akan membacakan tafsir yang terkandung di dalamnya serta renungan apa yang bisa saya ambil ataupun kita ambil untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk surat yang pertama yaitu adalah surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abirina sabili hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Baik, terkait surat An-Nisa ayat 43, hal yang bisa saya renungi mengenai tafsiran ayat ini yaitu poin yang pertama, bahwasanya kita sebagai orang beriman itu dilarang untuk meminum minuman khamr atau minum yang memabukkan. Karena apa? Karena itu tentu berdampak pada ibadah kita. Nah, haram baginya apabila orang yang mabuk itu menjalankan ibadah sholat. Sebab minuman yang memabukkan akan menghilangkan sebuah akal dari manusia itu sendiri. Poin yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya apabila seorang hamba ingin beribadah, ibadah sholat salah satunya hendaknya harus bersuci terlebih dahulu. Karena apa? Suci merupakan sebagian dari iman. Nah, maka dari itu hendaknya kita berhati-hati apabila kita akan melaksanakan ibadah sholat. Lebih baik kita bersuci melalui apa? Bisa melalui mandi maupun berwudu. Seperti itu. Karena apa? Karena apabila kita tidak berhati-hati dalam menjalankan ibadah sholat, tentunya dalam hal bersuci, maka ibadah sholat kita tentunya akan gugur atau tidak sah. Karena kita kurang berhati-hati dalam bersuci untuk menjaga kesucian diri. Baik, kemudian untuk surat yang kedua yakni adalah Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili fa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Baik, setelah kita selesai membaca Quran surat Al-Isra ayat 78 sampai 79, hal yang bisa saya renungi mengenai tafsiran ayat ini yakni bahwasanya kita sebagai seorang muslim wajib untuk memelihara agama, dalam halnya menjaga sholat kita, yang mana sholat merupakan ibadah yang dianjurkan dalam Al-Quran dan hadis, yang mana dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir. Artinya sebelum itu duhur, asar, maghrib, kemudian sampai waktu malam tiba atau gelapan tiba yakni isya dan juga subuh. Nah, dalam hal itu sholat merupakan sebuah tiang agama yang mana terbagi menjadi 5 waktu, itu wajib untuk dilaksanakan
seorang muslim. Kemudian tafsiran yang selanjutnya atau poin yang kedua yakni bahwasanya dalam kita menjalankan ibadah sholat, tentunya sholat wajib, tentunya ada ibadah yakni sholat sunnah. Salah satunya pada kegelapan malam, yakni dianjurkan dalam ayat ini khususnya, yakni adalah menjalankan ibadah sholat tahajud pada sepertiga malam. Mengapa? Karena sholat tahajud bisa, atau dalam hal ini bisa mengangkat atau memudahkan derajat kita di akhirat nanti. Selain itu, dalam menjalankan sholat tahajud bisa kita iringi dengan membaca Al-Quran sebagai pedoman bagi orang muslim dalam menjalankan kewajiban dan juga menjalankan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tafsiran surat yang ketiga yakni adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu illa nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lagun. Alimallahu ankum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala takrabuha kadzalika yubayyinullahu ayati linnasi la'allakum yattaqun. Baik, setelah kita membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 187 dan setelah saya membaca tafsiran mengenai surat ini, nah surat ini itu mengatur mengenai hukum, yaitu ketika puasa apakah boleh antara suami dengan istri itu berhubungan. Nah, padahal ini terkait hukumnya itu boleh diperbolehkan untuk suami dan istri melaksanakan hubungan pada bulan puasa. Tentunya hubungan tersebut harus dilaksanakan setelah berbuka puasa atau dilaksanakan pada malam hari setelah sholat tarawih atau ibadah sholat sunnah lainnya. Yang mana hal yang perlu digarisbawahi terkait hukum ini bahwasanya ketika menjalankan hubungan suami istri harus mengingat waktu, artinya setelah melaksanakan ibadah setelah sholat isya atau setelah sholat tarawih sampai sebelum fajar tiba, yakni ketika sebelum adanya iktikaf atau melaksanakan ibadah sholat tahajud dan lain sebagainya, itu harus dalam keadaan suci, dan setelah itu tidak boleh kembali untuk melaksanakan hubungan suami dengan istri. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan bagi suami dan istri bila ingin berhubungan, karena keduanya itu tidak bisa terpisahkan atau saling bergantung satu sama lain dan juga saling membutuhkan. Maka dari itu Allah menghalalkan bagi suami dan istri untuk melaksanakan hubungan. Namun harus kita pahami bahwasanya kita harus mengingat waktu juga. Ada kalanya kita di bulan puasa itu harus taat kepada Allah, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat tahajud, menjalankan sholat sunnah lainnya, beriktikaf, dan juga melaksanakan ibadah yang lainnya. Baik, untuk surat yang selanjutnya adalah Quran surat At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Baik, setelah kita membaca surat At-Taubah ayat 103 dan setelah saya membaca tafsiran mengenai ayat ini, hal yang bisa saya renungi yaitu mengenai sedekah dan juga zakat. Mengapa kita sebagai seorang muslim hendaknya melaksanakan sedekah dan juga berzakat? Karena apa? Karena hal tersebut merupakan rasa syukur kita atas rezeki yang telah diberikan kepada Allah kepada kita, serta sebagai penghapus dosa kita untuk ketenangan jiwa dan lebih
ke arah batin sebagai penghapus dosa dari kita. Artinya hendaknya apabila kita berzakat dan juga bersedekah, kita merasa senang karena apa? Karena tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tafsiran Quran surat An-Nur ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasnaun. Baik, setelah kita membaca Quran surat An-Nur ayat 30 dan setelah saya membaca tafsiran mengenai surat An-Nur ayat 30, hal yang bisa saya renungi yakni ayat ini itu mengatur bahasanya hendaklah kita untuk menahan pandangan antar sama jenis yang belum mahramnya. Nah, sebagai seorang mukmin dan pada umumnya, apalagi saya hidup sekarang itu di tahun 2022, banyak tentunya dari manusia sendiri atau antara laki-laki dengan perempuan ketika berpakaian, ketika bertemu dengan sama jenis itu tidak saling menjaga pandangan. Nah, dalam hal ini diatur bahwasanya bagi seorang laki-laki maupun perempuan hendaknya menjaga atau memelihara kemaluannya sendiri. Jadi hendaknya kita berhati-hati sebagai manusia yang hidup di zaman milenial sekarang dalam hal berpakaian, dalam hal berteman, apalagi kita harus berhati-hati dalam menjaga pandangan terhadap orang sama jenis yang belum mahram atau muhrimnya. Baik, terkait tafsiran yang terakhir adalah surat Al-Ahzab ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahima. Setelah saya membaca Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan setelah saya membaca tafsiran mengenai ayat ini, hal yang bisa saya renungi yakni bagi seorang perempuan hendaknya wajib untuk memelihara dan juga menutupi auratnya. Dalam hal ini aurat tentunya dalam hal berpakaian. Hendaknya seorang wanita harus menutupi auratnya dari atas sampai bawah dengan cara berpakaian yang rapi dan tidak untuk memperlihatkan bentuk tubuh dari seorang perempuan. Artinya apa? Artinya seorang perempuan harus menutupi atau berpakaian yang mana seperti muslim dan juga muslimah yang lainnya. Yang di sini ditekankan bahwasanya mukmin yang merdeka yaitu untuk tidak menutupi wajah dari mereka sepenuhnya. Artinya cukup dengan berhijab dan juga memakai pakaian yang syar'i dalam hal untuk menutupi aurat dan juga menutupi bentuk tubuh dari perempuan itu sendiri. Nah, itulah ayat-ayat yang saya bacakan dan juga tafsiran yang saya renungi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya pahami atau saya renungi dalam tafsiran-tafsiran yang saya bacakan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.